Hi students! Last week, we already learned about how to introduce yourself, color, number, and shape. On this video, we are going to have some exercises and also continue to Unit 1. Minggu lalu, kita sudah belajar tentang bagaimana caranya untuk memperkenalkan diri kita sendiri, warna, number, dan juga nama-nama bentuk dalam bahasa Inggris. Nah, di video kali ini, kita akan membahas tentang topik yang ada di Unit 1, dan kita juga akan mengerjakan beberapa latihan. Well, for the first, let's look to the exercise for welcome unit that we have already learned last week. Jadi untuk yang pertama, mari kita lihat beberapa latihan yang harus kalian kerjakan hari ini yang pembelajarannya sudah Miss berikan minggu lalu. Well, for the first exercise, you have to write the name of colors. So, like the example, for the example, you have to write like this, red. So, number 2. What is kuning in English? You have to write it under this, or you can write it on your book. Jadi kalian bisa menulisnya seperti contoh, atau kalian juga bisa membuatnya di buku latihan kalian. Jadi kalian tinggal tulis saja angkanya dan tuliskan jawaban kalian sesuai dengan angka pada warna-warna ini. For the second exercise, you have to write the numbers. Jadi kalian harus menulis tulisan dari angka-angka yang ada di sini. Jadi bukan angkanya ya, tapi tulisan dalam bentuk huruf. And the next, for the third exercise, you have to write the name of the shapes, like this example. Okay, so for the first example, the picture is star, and then you have to write star under this, and this number 2, number 3, and so on. And then for the next, let's continue to our topic for today. It's the topic on Unit 1. It is about school things. What is the lesson about? Pembelajarannya tentang apa sih hari ini? So, the lesson on Unit 1 is about school things, atau dalam bahasa Indonesia kita biasa sebut dengan benda-benda yang ada di sekolah. We will learn about how to say the amount of school things and telling what we have or what we don't have. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana caranya menyebutkan jumlah dari benda yang ada di sekolah dan juga menyebutkan apa yang kita punya ataupun apa yang kita tidak punya. And then, on today's lesson, we are going to focus on the vocabularies of school things and telling the amount of school things that you have. Jadi, dari pembelajaran hari ini, kita hanya akan fokus pada kosakata tentang benda-benda yang ada di sekolah, dan kita juga akan menyebutkan jumlah benda atau benda yang ada di sekolah yang kita punya. And what are we going to do for today? For the first, about school things. Jadi pertama, Miss akan memberitahu kalian beberapa nama dari benda-benda yang ada di sekolah dan juga cara pengucapannya. And then for the second one, we are going to telling the amount of the thing that you have. Jadi untuk session kedua, kita akan membahas tentang caranya menyebutkan jumlah benda yang kalian miliki. And then for the last session, jadi sesi yang ketiga, kita akan membahas tentang challenge. Okay, let's start for the first session about school things. School things vocabularies. Okay, jadi di sini Miss akan menunjukkan beberapa gambar tentang benda-benda yang ada di sekolah. Oke, jadi yang pertama kita punya 4 gambar. Kita punya tas atau ransel, kita punya pensil, kita punya ballpoint atau pulpen, kita punya penghapus. And then we also have kotak makan siang, buku,
kita juga punya crayon dan kotak pensil. So, students, please open your students book page 10. Mari kita buka students book kalian halaman 10. And then, let's listen to how you pronounce it. Mari kita dengarkan bagaimana caranya kita menyebutkan benda-benda ini dalam bahasa Inggris. Here is your students book, page 10. We are going to discuss about page 10 until 11. Kita akan membahas tentang topik yang ada di halaman 10 sampai 11 untuk hari ini. Well, now let's listen how you pronounce all of these school things. Jadi mari kita dengarkan bagaimana cara kalian menyebutkan atau mengucapkan nama-nama benda yang ada di sekolah yang ada pada gambar ini. A. Listen and say. Backpack, pencil, pen, eraser, lunchbox, textbook, crayon, pencil case. Wow, I'm going to play the audio once again. Please repeat after the audio. Miss akan putarkan audionya sekali lagi dan ucapkan kembali setelah audionya. Backpack, pencil, pen, eraser, lunchbox, textbook, crayon, pencil case. Thank you so much for listening. Well, now let's go back to the slides. Okay, so on the audio before, we already listened to how to pronounce all of these cool things. Now, let's repeat it once again. Kita ulangi sekali lagi ya. Number 1, backpack. And then we have pencil, pen, eraser, lunchbox, textbooks, crayons, and the last one we have pencil case. And now let's continue to second session. It is about telling the amount of things that you have. Jadi di sini kita akan belajar tentang cara menyebutkan jumlah dari benda yang kamu miliki. Let's check this out. Okay, now I'm going to explain to you of how to telling the amount of thing that you have by using example. Jadi, di sini Miss akan menjelaskan bagaimana caranya kalian menyebutkan jumlah benda yang kalian miliki melalui contoh yang akan Miss berikan pada kalian. Okay, now let's look at the first example. Pen. Di sini Miss menggunakan contoh bendanya pen. For the first is how you telling the amount of the things. Jadi yang pertama adalah bagaimana caramu menyebutkan jumlah benda. A pen. A pen. Oke, jadi jika benda yang kamu miliki jumlahnya hanya satu, kamu hanya perlu menambahkan a di depan nama bendanya. Nama benda yang digunakan di sini adalah pen. Jadinya a pen, yang artinya sebuah pulpen. And next, how you telling the amount of things that you have. Jadi yang kedua adalah caranya menyebutkan benda yang kamu miliki beserta jumlahnya. Jadi caranya adalah I have a pen. Jadi kalian hanya perlu menambahkan I have di depannya. I have means saya punya. I have a pen means saya punya sebuah pensil. And then, jika benda... Oke, Miss ingatkan sekali lagi, jika benda yang kamu miliki hanya satu
jumlahnya hanya 1. Tambahkan di depan nama bendanya. Jadi kamu hanya perlu menambahkan huruf di depan namanya. Di sini artinya sebuah atau satu. And then now let's look how you say or telling the amount of things if the things that you have is more than one. Jadi selanjutnya mari kita lihat contoh bagaimana caranya kamu menyebutkan benda yang kamu miliki tetapi jumlahnya lebih dari 1. Okay, here is 2 pens. Caranya menyebutkan jumlahnya 2 pens. Okay, so for the first, pertama-tama kalian sebutkan dulu jumlahnya, and then nama benda yang kalian sebutkan harus ditambahkan S di belakangnya. Seperti pada contoh, 2 pens. Karena jumlahnya lebih dari 1, maka Miss tambahkan huruf S di depan kata pen. Okay, and then next, how you tell something that you have and also the amount. Dan selanjutnya, bagaimana caranya kamu menyatakan benda yang kamu miliki beserta jumlahnya. Caranya adalah masih sama seperti yang tadi. I have 2 pens. I have 2 pens. Jadi, pertama kalian tetap menyebutkan dulu I have and then ditambahkan dengan jumlah dan nama benda yang kalian miliki. 2 pens. So, I want to remind you again. Miss ingin mengingatkan kalian kembali. Jika benda yang kamu miliki berjumlah lebih dari 1, kamu harus menambahkan huruf S setelah nama benda. And another examples. Now, I'm going to give you another examples. The book. I have a book. Jika buku yang kalian miliki hanya 1. Dan jangan lupa untuk menambahkan And then, next, eraser. I have an eraser. Okay, di sini terlihat sedikit berbeda ya, karena Miss menambahkan N, bukan Di sini sudah ada catatannya. Tambahkan N jika huruf depan dari benda yang kamu sebutkan adalah huruf vokal. Eraser diawali oleh huruf vokal, yaitu E. Jadi Miss tambahkan N di depannya. Ingat ya, jika nama benda yang kamu sebutkan diawali oleh huruf vokal dan jumlahnya hanya 1, kamu harus menambahkan N, bukan E. Oke, Miss juga akan memberi kalian contoh yang mana namanya huruf vokal. Jadi huruf vokal itu terdiri dari A, I, U, E, O. Jadi selain A, I, U, E, O, kalian hanya perlu menambahkan E. Tetapi jika huruf depan dari benda yang kalian sebutkan adalah huruf vokal, kalian harus menambahkan N. Ingat ya, jika jumlahnya hanya 1. And then, jika jumlahnya ada beberapa, ada lebih dari 1. Here is the example. I have 3 things here. Miss di sini punya benda, 3 benda. Namanya crayon. I have 3 crayons. Jadi caranya masih sama seperti yang tadi. Pertama kita sebutkan I have. Selanjutnya diikuti oleh jumlahnya dan nama benda, lalu ditambahkan huruf S. Ingat, kalau jumlah bendanya lebih dari 1, tambahkan huruf S. I have 3 crayons. Next, box. I have 2 lunch boxes. Nah, di sini juga terlihat sedikit berbeda ya, karena jika nama benda yang kalian sebutkan berjumlah lebih dari 1 dan huruf terakhirnya adalah huruf X, maka kalian harus menambahkan ES, huruf ES di belakangnya. And then now, let's move to challenge. I want to give you a challenge. So, please look in your backpack. What do you have? Silahkan melihat ke dalam tasmu dan apa yang kalian miliki di dalam tas kalian. Please make a video and tell what you have in your backpack. Now, I'm going to give you an example of how will you explain the things that you have in your backpack. Jadi sekarang Miss juga akan memberikan contoh tentang bagaimana caranya kalian
menyebutkan nama benda yang kalian miliki di dalam tas kalian. And don't forget, dan jangan lupa, please tell the amounts too. Dan jangan lupa sebutkan juga jumlahnya. B. Look and listen. Okay, now let's watch the video of how you tell the amount of things. Jadi sekarang mari kita lihat contoh video bagaimana nanti kalian harus menyebutkan benda yang ada di tas kalian. Dan jangan lupa nanti di videonya diperlihatkan ya bendanya. Hi, I'm getting ready for school today. I have a backpack. I have 1 pencil and 5 pens. I have 1 eraser. I have 3 crayons. I put them in my pencil case. I have 4 books. And I have a lunchbox. That's everything. I'm ready for school. Wow everyone, that's the video. I hope you can do your best on your video challenge. Well everyone, this is the end of our lesson for today. So thank you so much for watching. And if you have any questions, please contact me at Google Classroom or WhatsApp. So see you on the next meeting or on the next video. Bye-bye!